Selam- Selamat pagi semuanya yang hadir di seminar hari ini. Pertama-tama, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di seminar hari ini atau mungkin kajian hari ini dengan sehat walafiat, dengan tanpa kekurangan apapun, walaupun ini daring tapi masih tetap semangat. Kemudian tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kehadirat Rasul kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang, serta kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan semuanya. Uh, untuk kali ini saya aturkan saya ucapkan lagi selamat datang untuk seluruh hadirin yang seluruh teman-teman sahabat yang sudah hadir di acara ini, yaitu acara yang diadakan oleh SSC. Dan perkenalkan, terlebih dahulu saya Husna akan menjadi MC serta moderator untuk acara kali ini. Untuk tema seminar hari ini menurut kami begitu menarik, tapi mungkin menurut sahabat-sahabat juga menarik. Uh, karena mungkin sudah mendekati Lebaran yang walaupun sekarang masih hari ke-13 Ramadan, uh, pasti penasaran gitu. Apa bener nggak ya kalau kue Lebarannya itu aman dan halal begitu? Ini mungkin tema yang tidak dipikirkan oleh untuk masyarakat Indonesia gitu, yang beneran nggak aman dan halal, karena mungkin karena kita hidup di mayoritas Muslim di Indonesia, dan pasti sudah kayak aman, ini pasti ini halal, pasti tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan oleh karena itu tema kali ini mungkin menarik, dan uh, mari kita sama-sama belajar dengan pembicara kita yang luar biasa nanti akan kami kenalkan. Untuk sebelumnya, perbolehkan saya membacakan rundown-nya. Oh ya, ini saya silakan panggil saya Husna. Saya tadi sudah memperkenalkan diri. Kemudian untuk rundown acaranya, sekarang ini adalah open gate atau registrasi atau peserta mulai masuk. Kemudian pembukaan. Setelah pembukaan akan ada setelah itu adalah materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Kemudian tanya jawab atau diskusi bersama. Setelah kita diskusi bersama, kita ada foto dan serta kita ada registrasi. Jadi nanti tolong setelah foto jangan pergi terlebih dahulu. Kemudian penutupan. Oke, sebelum kita buka, mari kita mari kita buka dengan bacaan basmalah untuk seminar hari ini. Bismillah. Kemudian, oke, sekarang kita akan siapa pembicara kita kali ini? Oh, ini sepertinya sangat familiar untuk dunia perhayalan di Indonesia, yaitu pembicara hari ini adalah Mbak Chelsea Artamevia. Mbak Chelsea sudah bergabung ya. Oke, Mbak Chelsea ini adalah bolehkan saya membaca sebelum saya membaca eh, CV-nya, yaitu beliau adalah founder dari Kuliner Muslim ID dan penggerak dari Gerakan Sadar Halal atau GSH. Kemudian kelahiran Pontianak 18 Maret 2000, aktif dalam mengedukasi mengenai pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman halal di kalangan masyarakat Muslim Indonesia sejak 2018. Sebelum kita masuk di materi, kita harus kita akan buka lagi dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Ilmi. Monggo Mbak Ilmi.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyimak tilawah. Semoga dengan menyimak tilawah ini, acara kita bisa berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu, sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi, barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang telah kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelih, ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amal mereka di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ilmi atas bacaan Al-Quran yang luar biasa yang sudah memberikan wasilah kepada kita semua. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali untuk acara kali ini. Untuk para peserta, monggo untuk menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh kami di, di chat ya. Di chat silahkan digunakan agar bisa menyemarakkan atau menyamakan virtual backgroundnya juga. Mbak Chelsea, apakah sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang di acara hari ini, Mbak. Mungkin uh, untuk kajiannya akan kami berikan waktu 60 menit. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak apa-apa. Seenaknya Mbak Chelsea aja. Santai Siap. aja ini acaranya. Jadi Oke. mungkin sekarang bisa dimulai Mbak Chelsea. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, syukran Kak Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan kakak-kakak soleha pada pagi hari ini yang alhamdulillah pada hari ini kita udah di hari ke-13 Ramadan ya. Nah, insya Allah pagi ini perkenalkan saya Chelsea Arta, selaku teman belajar dari Kuliner Muslim Indonesia dan juga sekaligus penggerak dari Gerakan Sadar Halal. Pagi ini saya insya Allah tidak berniat untuk menggurui, namun lebih kepada sharing-sharing sama kakak-kakak sekalian yang harapannya adalah semoga apapun yang saya bawakan pagi ini materinya bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan keseharian. Kalau di sini kakak-kakak sebelumnya ada ndak yang sudah tahu atau sudah pernah follow Kuliner Muslim Indonesia di Instagram? Ada ndak? Ada yang sudah follow? Sudah. Yang lain? Kayaknya banyak yang belum ya. Oke. Kita sharingnya pagi ini santai aja. Jadi kawan-kawan jangan sungkan untuk interaktif di kolom komentar dan aktifin audionya juga nggak apa-apa di saat ada pertanyaan. Oke, insya Allah saya izin share screen. Oke. Ini merupakan modul kelima saya ya kalau dalam halal kelas yang biasanya saya bawakan sama kader-kader saya di Kuliner Muslim Indonesia. Jadi teman-teman halal heroes di seluruh Indonesia itu mereka juga dapat pembekalan halal kelas. Ada 4 leveling kelas. Materi ini adanya di kelas basic, di level basic para halal heroes. Satu kelasnya itu mereka harus mempelajari 5 modul, baru mereka nantinya dapat izin, dapat
dapat mandat untuk membawakan materi halal class ini di daerah mereka masing-masing. Jadi kalau ilmunya belum matang, mereka belum boleh turun ke lapangan. Seperti itu. Nah, berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang bulan puasa, apapun itu, kita pasti selalu identik dengan bakery, kue-kue kering. Apalagi kita pastinya dekat-dekat mau Lebaran ya, pasti akan sibuk. Ibu-ibu tuh biasanya bikin kue Lebaran. Kayak dulu waktu saya kecil, nenek tuh belum masuk bulan Syawal, baru masuk Ramadan hari pertama udah sibuk bikin kue. Nah, maka dari itu ada banyak hal yang ternyata setelah saya belajar di ranah halal awareness ini, banyak sekali PR kita sebagai perempuan, terutama sebagai ibu dalam menjaga kehalalan makanan kita hari-hari. Nah, maka dari itu mungkin tampak sederhana ya, sepotong bakery. Kalau hari ini kita mikirnya itu hanyalah sepotong bakery, maka percayalah, itu tuh tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ternyata satu bakery itu sangat kompleks sekali. Ada pepatah yang sering saya katakan, bakery ini tuh tampaknya harum, tapi boleh jadi dia haram. Kenapa? Karena dalam satu bakery itu ternyata ada banyak sekali titik kritisnya. Bisa lebih dari 14 titik kritis. Nah, banyak ya. Untuk kakak-kakak yang pagi hari ini ikut di webinar pagi ini, mungkin bisa open cam-nya biar saya tidak ngerasa sendiri dan biar bisa kenal juga sama kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Titik kritis bakery yang pertama. Jadi normalnya satu bakery itu titik kritisnya ada 14, Kak. Tapi kalau semakin modernnya zaman, yang namanya titik kritis itu boleh jadi semakin banyak, semakin bertambah. Karena yang namanya chef, yang namanya orang-orang yang bergelut di bidang kuliner ini, mereka setiap tahunnya selalu ada inovasi baru. Ya kan? Kemarin kita belum kenal sama yang namanya kromboloni, hari ini kita udah kenal sama yang namanya Milky Bun. Setiap tahun tuh selalu ada inovasi baru tentang bakery dan dunia-dunia makanan. Jadi boleh jadi titik kritis bakery yang saya pelajari waktu itu hanya 14, hari ini boleh jadi berkembang lebih dari 14. Apa yang dimaksud dengan titik kritis? Titik kritis itu ibaratnya gini, apa-apa saja yang berperan dalam proses pembuatan suatu makanan, itulah yang kita sebut dengan titik kritis. Misal, untuk membuat sebuah bakery itu ada banyak bahannya kan? Ada tepung, ada terigu, ada mentega, ada essence, pakai kuas, olesan kuning telurnya, terus bisa pakai SBM, SP, ovalet. Nah, itulah semuanya titik kritisnya. Itu baru berbicara bahan. Belum kita berbicara kalau seandainya bakery-nya itu pakai potongan daging. Ya kan? Kayak pizza gitu kan? Ada adonan tepung di rotinya, tapi toppingnya pakai dagingan. Maka titik kritisnya nambah lagi di toppingnya. Kira-kira sosisnya ini halal ndak? Sembelihannya betul ndak? Jangan sampai tepung-tepungannya roti atau roti pizzanya sudah halal, tetapi sosisnya tidak halal karena belinya impor, disembelih tidak menggunakan bismillah. Seperti itu. Itu gambaran tentang titik kritis. Ya kan? Tapi kalau secara teoritisnya, titik kritis kehalalan produk adalah suatu fase dalam tahapan proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, serta barang kegunaan lainnya yang akan dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen. Di mana pasti ada kemungkinan suatu produk itu bisa menjadi haram. Jadi itu titik kritis. Tidak harus selalu dalam makanan ya, tapi pada minuman, obat-obatan, kosmetika, itu juga pasti ada titik kritisnya. Bahkan barang gunaan kita yang kita pakai sehari-hari. Seperti itu. Nah, tahapan produksi itu panjang, bisa dari hulu ke hilir. Hulunya bagaimana cara
di mana dia mendapatkan bahan-bahannya. Misalnya dia membeli daging, dagingnya disembelih di mana, disembelih sesuai syariat atau tidak, itu dari hulu banget. Tapi kalau mulai merujuk kepada hilirnya, bagaimana cara pengolahannya, pemprosesannya, tempatnya higienis atau tidak, bersatu dengan najis atau tidak, alat masaknya higienis tidak, bekas masak najis, masak lagi yang halal atau tidak, hilirnya, pengemasannya, higienis enggak, siapa yang memasarkannya, di tokonya, tempat etalase tokonya itu apa istilahnya, toko tempat mereka memajang bakery-bakerynya, mereka memperbolehkan hewan-hewan masuk atau tidak. Karena kalau seandainya tidak ada peraturan hewan dilarang masuk, misalnya gitu kan, kalau di resto-resto atau di toko-toko yang sudah sertifikasi halal, maka kemungkinan najis untuk berpindah tuh sangat besar. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatikan dan juga termasuk salah satu titik kritis yang harus kita perhatikan. Maka hari ini kalau kita melihat restoran, ada tanda jangan bawa hewan masuk ke dalam restoran atau jangan membawa makanan dari luar. Salah satu faedahnya adalah biar potensi-potensi najis itu untuk tersebar tertutup rapat. Kayak kasus bakso Afung kemarin, ingat enggak? Bakso Afung itu kan ada orang yang salah satu selebgram ya, non-muslim gitu, public figure, makan di bakso Afung, tapi ternyata pakai krecek babi. Walhasil menjadikan najisnya berpindah dong pada mangkok tersebut. Kalaulah ketahuannya itu di saat si artis tersebut makan, kita masih bisa hindari. Tapi kalau seandainya ketahuannya di saat viral, maka kita tidak bisa tahu lagi dan tidak bisa tracking mangkok mana yang bekas dipakai sama orang tersebut. Maka najisnya jadi berpindah-pindah. Maka sampai viral tuh kan, sampai dihancurkan mangkok-mangkok segala macam gitu kan. Ya sebenarnya itu terlalu berlebihan, tapi secara tidak langsung itu juga bentuk dari brand tersebut untuk menjaga trust atau kepercayaan para konsumen. Karena kan nggak tahu nih, mangkok yang dipakai tadi itu yang mana. Alat pencuciannya sudah bergabung dengan yang najis tadi, ya kan? Habis nyuci yang najis, nyuci lagi piring yang tidak najis, berpindah-pindah najisnya. Jadi sifat najis itu hanya berpindah pada saat basah. Najis hanya berpindah di saat basah. Tapi kalau saat kering, dia tidak berpindah. Maka sangat riskan. Hari ini banyak orang dengan mudahnya makan di restoran yang masih menjual makanan yang non halal dengan dalil, kan saya tidak makan babi, saya pesan ayam. Bagaimana dengan alat masaknya? Apakah bergabung atau tidak? Bagaimana dengan pencuciannya? Ini yang jarang dipikirkan. Alat masak memang tidak bergabung, tapi pencuciannya bergabung, sabutnya bergabung. Walhasil apa? Najisnya berpindah-pindah kemana-mana. Itu yang tidak dipikirkan orang sejauh itu. Nah, titik kritis bakery itu ada banyak sekali. Kalau di slide kita lihat ada ragi, ada keju, ada tepung, ada shortening, ada coklat, dan margarin. Ragi ini pengembang ya kalau kita tahu ya. Titik kritisnya itu dia mengandung asam startat yang biasanya berasal dari hewan atau tanaman. Maka kalau seandainya dia berasal dari hewan yang halal, statusnya halal. Tetapi kalau tidak dijelaskan berasal dari hewan yang halal atau haram, maka raginya berstatus syubhat atau meragukan. Kalau dia berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, maka halal. Nabati kan halal ya. Solusinya gimana Kak Chelsea? Insya Allah ada banyak ragi yang terjual di pasaran yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Yang kedua, keju. Keju ini banyak di Indonesia memang sudah halal. Tapi ada salah satu jenis keju yang kita juga harus pahami titik kritisnya, yaitu keju edam, yang dimana bentuknya tersendiri Kak. Dia itu keju edam ini itu kayak ada selaput di luarnya. Yang warna merah itu kan selaput ya. Kayak pelapisnya itu. Ternyata itu sering menggunakan bantuan dari enzim rennet yang kebanyakan berasal dari lambung babi.
Dan ternyata keju edam ini tuh baru-baru banget viral di Indonesia dan saya juga baru tahu keju ini gitu ya. Banyak orang-orang konsumsi FYP di TikTok segala macam dan bentukannya tuh ternyata kecil ya. Keju edam ini kecil ternyata. Nah, titik kritisnya tuh pada kulit luarnya. Yang seringnya tuh menggunakan bantuan enzim rennet yang berasal dari lambung babi. Terus ada tepung. Tepung ini Kak, juga kita harus hati-hati karena kebanyakan industri kuliner dan bakery hari ini itu kalau jualan bagaimana caranya biaya produksinya rendah tapi untungnya banyak. Betul enggak? Sampai pada akhirnya bagaimana caranya bisa dapat murah? Ya belilah barang-barang yang import, yang murah. Apalagi kalau impor dari Cina. Berbicara tepung yang impor dari Cina, ternyata tepung-tepung yang impor khususnya diproduksi dari Cina ini kebanyakan mengandung L-stain yang terbuat dari rambut manusia. Segala sesuatu yang berasal dari manusia, Kak, itu hukumnya haram untuk dipakai, dikonsumsi ya. Haram hukumnya untuk dikonsumsi. Apalagi kalau seandainya ada tepung terigu yang mengandung zat-zat berasal dari tubuh manusia itu tersendiri. Ngeri memang. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita mau bikin bakery atau posisinya sedang jualan bakery, jangan sekali-sekali pikirnya ingin ambil untung yang banyak, pikirnya ingin biaya produksi yang lebih murah, lalu kita menggunakan bahan-bahan yang impor, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas dari mana, tidak jelas bahan-bahannya, tidak jelas brandnya apa, halal atau tidaknya. Tampaknya sepele ya, cuman tepung. Saya juga kaget. Kalau ndak belajar sama Ustadz Nanung mungkin ndak tahu kalau tepung terigu tuh ya ada zat yang namanya L-stain terbuat dari rambut manusia. Apalagi kalau kita berbicara tentang shortening atau mentega putih. Berbicara tentang mentega, apapun itu yang unsurnya lemak ya. Mentega, margarin itu pasti unsur utamanya itu lemak. Maka kalau berbicara lemak, dia tuh ada dua. Lemak tuh ada dua. Lemak tumbuhan atau lemak nabati atau lemak hewani. Shortening ini mentega putih, tidak sedikit juga yang berasal dari lard atau lemak babi. Karena ya lemak babi itu salah satu lemak yang paling enak dan mudah juga didapatkan. Ekspor, impor, gelatin paling banyak itu juga gelatin babi paling banyak juga diekspor, diimpor ke negara-negara. Karena memang cara mendapatkannya mudah. Begitu juga dengan coklat. Tampaknya sekedar coklat berasal dari buah coklat. Oh tidak, Ferguson. Ternyata dia dalam sebuah coklat, coklatnya saja itu titik kritisnya sudah banyak, Kak. Coba, untuk membuat satu coklat, apa bahan-bahannya? Ada essence, ya kan? Pernah enggak kita beli coklat, ada yang rasa strawberry, rasa matcha, rasa-rasa lah, banyak rasanya. Itu kan pakai essence. Itu salah satu titik kritis. Artinya apa? Artinya coklat ini bukan semerta-merta dibuat dari biji coklat saja, tidak. Di saat dia ada flavor, maka flavor itulah titik kritisnya. Belum lagi dia ditambah pakai lemak, lemak nabati, lemak hewani. Terus yang paling kritis pada coklat ini, dia biasanya pakai essence. Essence ini kebanyakan memang yang kita temui, yang saya juga pelajari, essence itu kebanyakan mengandung alkohol. Alkoholnya tinggi banget, terutama pada essence vanilla. Maka dari itu, kalau beli coklat, dapat oleh-oleh coklat dari luar negeri, pastikan halal atau tidak coklat yang kita dapatkan itu. Nah, titik kritisnya lemak tadi ya, lemaknya dari nabati atau hewani, coklat itu. Kalau dia dari lemak hewani dan tidak ada keterangan jelas dari lemak apa, maka dia syubhat. Terus, kalau seandainya dia terbuat dari lemak nabati, insya Allah halal. Tapi tetap lagi banyak pertimbangannya. Pertimbangannya adalah dia ini essence-nya aman atau tidak.
Seringkali kita tuh suka latah kalau dapat oleh-oleh dari luar negeri, apalagi coklat-coklat tuh paling sering. Maka untuk salah satu solusinya di setiap negara itu mereka punya logo halal masing-masing di setiap negara. Nah, maka kakak-kakak juga harus tahu tuh logo-logo halal masing-masing negara tuh apa-apa saja. Nanti bisa Google logo-logo halal setiap negara yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Kayak gitu. Terus ada margarin. Margarin ini sama titik kritisnya dari lemak hewani atau nabati. Kalau dia dari lemak nabati maka halal. Tapi kalau tidak dijelaskan dari lemak hewani apa maka syubhat. Terus emulsifier. Emulsifier ini juga dia mengandung asam startat yang biasanya berasal dari hewan atau tanaman. Next ada ram essence. Ram ini biasanya sering diketemukan pada kue-kue seperti brownies, black forest. Jadi saya tuh kalau seandainya dikasih kue black forest atau brownies, saya selalu cium kue browniesnya. Kalau seandainya kue browniesnya tuh dalam bentuk bukan kemasan, yang udah dipotong-potong gitu, nggak tahu brandnya apa. Itu saya sebelum makan, saya cium kue browniesnya. Mungkin kesannya nggak sopan ya, tapi di situ saya pengen pastikan kalau dia wangi, berarti kue brownies ini menggunakan essence ram. Karena ram itu baunya wangi sekali. Dan kenapa saya bisa tahu? Saya dulu pernah kejebak haram di kopi kekinian yang dicampur ram. Nah, jadi ram tuh baunya wangi sekali, kayak parfum. Dan memang pada umumnya digunakan pada bakery juga digunakan, terutama brownies, black forest, biar ada cita rasa tersendiri. Terus juga ram ini biasanya digunakan pada fla pada puding. Pernah makan puding yang di restoran enggak? Itu flanya itu kan baunya menyengat sekali. Baunya menyengat, agak asam rasanya, tapi itu wangi gitu. Nah, saya alhamdulillah pernah dan memang enak gitu loh. Pada fla puding, pada dessert juga banyak dessert-dessert yang namanya tuh apa ya misalnya ya, es krim ram atau ram raisin, ram pakai kismis, itu banyak sekali. Dan ram ini, terutama ram yang di slide ya, kakak-kakak ya, insya Allah siapa yang pernah make? Kayaknya pasti harusnya ada yang pernah make ini, karena ini tuh emak-emak mengakui kalau saya di majelis taklim ngisinya, banyak emak-emak yang pernah make ini juga, dan baru tahu gitu, di komposisinya ada tulisan alkoholnya sebanyak 40%. Jadi alkoholnya tinggi banget 40% di belakangnya. Terus creamer. Creamer ini titik kritisnya juga pada enzim yang menjadi bahan pembuatan creamernya. Jangan sampai terbuat dari enzim-enzim yang berasal dari hewan yang non halal. Next ada kuas bulu. Kuas bulu ini menjadi salah satu PR saya juga dan teman-teman Gerakan Sadar Halal yang dimana sampai pada hari ini tugas kami memang memberantas kuas-kuas dari bulu babi. Nah, kuas bulu ini kalau kita lihat ya, yang beredar tuh kuas-kuas yang ujungnya merah. Atau pernah enggak lihat kuas seperti yang di slide ini, kakak-kakak? Pernah enggak? Pernah lihat kuas seperti yang di slide ini? Yang gagangnya merah, mereknya Eterna, atau ujungnya merah. Pernah lihat enggak? Boleh jawab di komen. Pernah lihatnya di mana? Pada pedagang apa? Di toko bangunan, di martabak. Kalau di makanan banyak enggak? Ya, itu memang kuas cat. Tapi kalau untuk makanan, dia banyak juga. Biasanya kita lihat di mana? Di makanan apa? Pentol, bakery, kue kering, martabak, kue pukis. Apalagi? Ikan bakar, takjil-takjil tuh kan? Ikan bakar, ayam bakar, orang jual sate. Banyak sekali. Dan rata-rata kuasnya itu kayak begitu. Nah, kuasnya itu rata-rata kayak begitu. Nah, khusus kuas yang mereknya Eterna,
Nanti boleh Google ya. Kuas merek Eterna itu seperti apa. Dia ujungnya merah atau gagangnya full merah. Itu kami sudah pernah cek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung DNA babi. Kita ceknya di laboratorium Bogor, laboratorium SIG. Nah, itu laboratorium yang mungkin kakak-kakak pun udah familiar ya untuk kawan-kawan yang akademisi. Maka hasilnya positif mengandung DNA babi, Kak. Ya, mungkin tampaknya memang sekedar kuas ya. Tapi kalau kuas itu non halal, apalagi fix mengandung bulu hewan dari hewan yang tergolong najis berat, maka makanan yang dioleskan menggunakan kuas tersebut itu juga terpapar najis, maka statusnya haram untuk dimakan. Nah, kakak-kakak, berikutnya ini ada cream of tartar. Cream of tartar ini ternyata pengembang kue yang juga berpotensi mengandung unsur khamar. Jadi kita seringkali bingung nih membedakan bedanya alkohol dan khamar. Ya enggak? Siapa di sini yang masih belum bisa membedakan bedanya alkohol dan khamar? Ada enggak? Atau sama menurut kakak-kakak? Menurut kakak-kakak, khamar dan alkohol itu sama apa beda? Yang lain? Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Coba dari Kak Evi, menurut kakak alkohol dan khamar itu apa? Yang kakak pahami tentang alkohol dan khamar, coba. Silakan, boleh di open mic-nya. Sejauh ini enggak tahu bedanya sih ya. Saya pikir ya khamr itu yang sama-sama minuman memabukkan layaknya alkohol seperti itu. Oke. Jadi sama gitu ya. Oke, makasih Kak. Kalau menurut Kak Listia Budi Utami, kenapa berbeda Kak? Bismillah, ini sependek pengetahuan saya, kalau alkohol itu jadi semacam ada unsur kimianya, jadi ada ikatan-ikatan unsur apa gitu. Kemudian kalau homer itu memang murni dia, murni memang aslinya itu memabukkan, gitu sih. Ya, saya tahu. Ya, siap. Ini yang sering jadi perdebatan kita ya. Sehingga kalau ada orang pakai parfum pas sholat pun kita hukumi haram. Betul nggak? Ya kan? Pasti pernah mendengarkan perdebatan yang seperti itu kan? Sampai kadang kalau kita mau pakai hand sanitizer pun ragu-ragu. Boleh nggak bawa sholat? Nah, maka alkohol dan khamar itu dua hal yang berbeda. Ya, apa? Alkohol dan khamar dua hal yang berbeda. Alkohol, khamar itu adalah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan dan mampu menghilangkan akal. Boleh diulangi sama-sama? Apa khamar? Apa khamar tadi? Sifatnya memabukkan dan menghilangkan akal. Iya, itu khamar. Maka khamar ini tidak selalu bentukannya minuman keras. Narkoba, narkotika, psikotropika, zat adiktif itu termasuk dalam golongan khamar. Tetapi bukan khamar yang cair. Nah, jadi narkoba, narkotika, psikotropika, zat adiktif itu golongan khamar. Tetapi bukan khamar yang cair. Bagaimana dengan alkohol, Kak Chelsea? Alkohol itu senyawa kimia. Yang bahkan ada dalil yang mengatakan alkohol itu suci dan mampu mensucikan. Ya kan? Maka dari itu, alkohol dan khamar itu dua hal yang berbeda. Khamar, minuman keras atau ya minuman keras lah. Minuman keras itu salah satu unsurnya ya memang alkohol. Tapi kan bukan semua alkohol bisa kita konsumsi kan. Ada alkohol yang tidak bisa kita konsumsi. Sekali teguk mati ibaratnya gitu kan.
Nah, maka alkohol itu hanya ibaratnya sebagian kecil, bukan sebagian kecil, hanya apa ya, bisa kita katakan hanya sebagai salah satu zat pembentuk khamar itu tersendiri. Tetapi khamar sendiri kalau dalam kitab Halal Haramnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang saya baca dan juga berdasarkan apa yang saya pelajari dari Ustadz Nanung dan Nardono, ya memang khamar dan alkohol itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa kita samakan. Segala sesuatu yang sifatnya mampu memabukkan dan menghilangkan akal itulah khamar. Alkohol itu senyawa kimia. Jadi, kalau seandainya nih kita sholat pakai parfum, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang menjadikan haram, kalau parfumnya kita minum, mati. Karena beda jenis alkoholnya beda kan? Ya enggak? Nah, itu yang enggak boleh. Boleh dalam kadar yang dibolehkan. Kleneger tahu ya gimana ya? Saya orang Pontianak. Kleneger tuh maksudnya gimana? Kejang-kejang kah? Nah, jadi alkohol tuh parfum tuh haram kalau kita minum. Tuh kalau kata guru saya. Nah, jadi pakai parfum kalau sholat ya boleh-boleh aja. Ada pendapat yang membolehkan. Nah, apalagi kalau sholatnya di rumah sama suami, ya enggak masalah wangi-wangi. Wangi kan sunnah. Nah, maka hari ini orang tuh lucu. Ada orang yang enggak mau pakai parfum, enggak mau wangi-wangi, alasannya apa? Parfum tuh haram. Apanya yang haram? Haram kalau diminum. Tapi kalau batasannya kita pakai di rumah, sesama ahwat, depan suami, ya boleh-boleh aja. Jangan sampai kita menzolimi orang lain karena bau badan kita. Ya kan? Kita menghindari sesuatu yang kita baru tahu ilmunya setengah-setengah, sehingga menjadikan kita zolim terhadap orang lain. Ada orang hari ini tuh lucu, Kak. Alasan dia nggak mau pakai parfum, parfum tuh haram. Haramnya di mana kata saya? Ya karena parfum itu haram sama dengan perempuan pezina. Padahal ada dalil lagi yang mengatakan bahwa ada parfum yang dibolehkan untuk perempuan. Kalau yang baunya bisa dicium hanya diri dianya. Kalau parfum itu aromanya yang hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri. Contohnya mistahara itu boleh. Nah, maka jangan sampai deodoran pun kita sampai minimal tuh deodoran lah kita pakai gitu ya. Jangan sampai kita ini menjadikan Islam itu di mata orang-orang yang belum mengenal Islam, oh gini ke Islamnya, oh gini ke orang-orang yang jilbabnya udah panjang. Bau apa? Bau ketek, mohon maaf gitu ya. Karena dia nggak mau pakai parfum apalagi deodoran, itu kan zalim. Hanya gara-gara ilmu yang dia dengar semenit di YouTube. Itu kan lucu sekali ya. Nah, jadi Islam itu juga mengajarkan kebersihan dan bahkan wangi itu sunnah. Kita tahu kan, wangi itu sunnah. Rasulullah suka wewangian. Kalau kakak-kakak menjaga diri, nggak mau pakai parfum, boleh banget cuman pakai deodoran atau cuman pakai pewangi pakaian. Aman. Yang penting tuh jangan sampai kita punya bau badan dan menzalimi orang lain karena dalil yang kita pahami sepotong dari internet. Nah, jadi hari ini baru paham ya kalau khamar dan alkohol itu berbeda. Nah, itu bedanya. Dan narkotika, psikotropika itu contoh khamar yang tidak cair, yang padat lah istilahnya. Terus vanili ini juga PR besar Kak, karena ternyata mengandung alkohol yang cukup tinggi. Tapi salah satu merek aja yang saya temukan vanili itu yang sertifikasi halal. Ada di Instagram, nanti kakak-kakak boleh cari. Di Google nanti boleh diketik vanili yang sudah sertifikasi halal. Dan jarang banget ditemukan vanili cair itu sertifikasi halal. Karena ternyata kebanyakan mengandung alkohol. Seperti itu. Itu vanili. Tapi kalau vanili yang bubuk, mungkin ada kali yang udah sertifikasi